bayar sorongan sakit ya berpikir dulu nih. Tapi mun si ayang itu jar biar artinya seperangkat alat nandulang hak naik. Pada nang bunyi sejuta tuh kebanyakan sejuta. Mun dirupakan doang sen-senan banyak bener. Padahal semuanyaan sama aja, bau tai palak juga. Itu 10 juta nang ini semalam kada ingat lagi ada tulisannya tuh ada nukarnya mbak itu gasan tanah kena rumah itu mintuha 4 nukar situ mengurangiakan kolong kosan sorong keluar 4 itu nah sisanya tuh gasan kok nang aku pang ngapa ada duit cekal nukar tanah itu kan ada kesah rumah nang di keraton tuh bang dijual nang nukar ini iko ya nih ya kalau kayak 50 bari ya kalau nah mau 4 takan di sini tuh ya kalau kuburannya tuntung lalu hendak diulah orang tempat ini gasan dunia seperti tempat ini diulah cagar bakampanye partai aku pada ridho. Cara apapun kampanyenya aku pada ridho. Hiduplah aku, mati kah sudah, jangan digunakan lain dari menuntut ilmu dan ibadah. Jangan digunakan untuk politik tempat yang mulia ini. Nanti bala akan turun habis-habisan di sekumpul ini, bahkan di Martapura. Penjaga langgar ini diketuai oleh 2 orang, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Dua-duanya ini anak oleh Malkan garis miring Datu Bedok. Itu penjaganya. Seorang wali besar murid Datu Kalampaya yang gelarnya Bedok, ngarannya Malkan. Punya anak 2, Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Jadi hati-hati kalau orang hendak main-main di sini. Lamun aku berbuat jahat, aku suruh nang baduan itu her tu kacak nenennya. Ya nang kesakitan tak sakit mana kenapa sakit mana jatuh ulun dicocok sidin mun aku hendak tapi seumur hidup kalau bisa. Abah nang dipermainkan orang macam-macam permainan hendak dibunuh orang macam-macam, kada pernah abah minta bantu lawan bubuhan itu, lawan bubuhan jin itu kada pernah. Di antara datu abah yaitu bini Muftu Khalid itu ada bubuhan Gusti nang Rahimur Rahman يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يدخلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا والدنا وأمهاتنا في زمرة عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ارزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين وصحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين، لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين. أن الله رزقنا وإياهم حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوى في صلاة صالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الذاكرين. Diharap supaya muntung sunyi berataan, tenang-tenang, Allahumma salli ala Muhammad. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'i ikhwanil muslimin. Qala radhiyallahu anhu, pertama-tama mari kita bersama-sama membuka pikiran dan dada kita bersama-sama, serta mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya hati dan pikiran kita dibersihkan dan diluaskan dan dilebarkannya untuk menerima akan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hati dan pikiran kita semua laksana satu kendaraan yang tidak mempunyai akan minyak untuk berjalan. Adapun minyak, oli dan solar untuk menggerakkan akan mobil hati dan badan kita untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melewat taufik dan hidayah daripada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membersihkan tangkinya hati kita dan pikiran kita, agar supaya minyak yang akan masuk ke dalam tangki ini betul-betul ikhlas, tidak ada campuran lain, sehingga mobil-mobil kita ini tidak ada terganggu di tengah-tengah jalan untuk mencapaikan sa'adatud dunia wal akhirah, kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesenangan dan kelapangan kita dari sekarang sampai ke negeri akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bayangkan hai anak-anakku semua, kalau seseorang yang tua melihat anak cucu, buyut-buyut dan turunannya berkumpul di depannya dengan bersama-sama
melihat dan memandang dan mendengarkan nasihat dan pepadah daripada kakeknya, maka niscaya hati kakeknya itu luar biasa gembira dan rianya. Kita semua umatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah melihat umatnya berkumpul di dalam satu tempat. Abah yakin bahwa Rasulullah mencocorkan air matanya karena kegembiraan melihat umatnya berkumpul di dalam raudhah min riyadhil jannah, di dalam kebun daripada kebun surganya Allah. Majlis ini diberi nama dengan raudhah, artinya kebun surga, akan membawa kita semua nanti ke dalam surganya Allah. Ingat bahwa surga adalah dua. Di dunia surga satu, di akhirat akan datang. Surga dunia adalah surga ilmu agama. Surga akhirat adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Firdaus dan lain-lainnya. Kuncinya dua surga ini di tangan Habibuna wa Syafi'na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa kita mencintai beliau, kita tidak berada di belakang beliau. Kita tidak bakal masuk surganya Allah apabila kita berada di saf yang di belakang dari Rasulullah. Kuncinya di tangan Rasulullah. Beliau akan membukakan pintu surga dunia dan akhirat. Maka beliau masuk duluan, kemudian anak cucunya duluan, kemudian kita yang cinta kepada beliau-beliau itu di belakang. Ya Rasulullah, ya ahla baiti Rasulillah, tolong bawalah kami semua masuk surganya Allah dunia akhirat. Kami insya Allah tetap mencintai kamu ya Rasulullah, dan mencintai anak cucumu ya Rasulullah. Pada ini hari hadir saudari kita, anak abah, yaitu Elvi hadir. Dia punya suami, cucunya Rasulullah. Dia cinta kepada cucu Rasulullah. Dia mengandung dalam perutnya beberapa orang cucu Rasulullah. Luar biasa. Tidak sembarang parut yang mengandung nurnya Rasulullah. Tidak semua perut. Kalau sudah tidak ditentukan Allah, tidak akan mengandung cucu Rasulullah di dalam perut seseorang. Orang yang mengandung cucu Rasulullah dalam perutnya, itu sudah orang yang dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu, semua kita hendaklah menjaga akan kemuliaan dan kebesaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan kita tidak memeliharanya, jangan kita tidak mensyukurinya. Yang penting kepada kita pemeliharaan. Seorang guru menjadi ustadz kita, menjadi ayah angkat kita. Di antaranya lagi menjadi keluarga kita. Di antaranya lagi menjadi tetangga kita. Di antaranya lagi guru besar itu adalah menjadi suami kita. Jadi kepada orang yang sudah bertetangga dengan guru besar, dan guru besar menjadi ayah angkatnya,
dan guru besar menjadi ustadznya. Apalagi guru besar itu menjadi pula warganya. Apalagi guru besar itu menjadi lakinya. Menjaga ini yang lebih berat daripada mencapai dan mendapatnya itu. Allah tidak merubah janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih kepadaku, menjaga akan nikmat itu dengan mensyukurinya, seperti berbuat taat kepada seorang suami itu, taat kepada guru itu, taat kepada jiran itu tadi, maka umurnya orang-orang itu ditambah Allah Ta'ala panjang. Walaupun guru itu dalam keadaan sakit berat, tapi namun Allah tidak mencabut rohnya. Kita punya pilihan, walau sakit tapi masih ada, lebih bagus daripada segar bugar tapi tidak ada. Betul? Ujar babinian di rumah, biar pian sakit umur 100 tahun tapi ada aja, kawa aja dikulai-kulai. Lamun sudah tak ada, apa gunanya? Jadi terserah kepada seseorang yang dapat nikmat, apa dia betul-betul syukur atau tidak. Syukur akan diperpanjang, dan apabila kafir nikmat akan diputus.